Judul khotbahnya Merdeka dalam Mujizat karena Kebaikan, dari Kisah Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat yang ke-42. Makasih Saudara Ninsi sudah typing. Ya, makasih Bella. Iya. Baik, saya akan bacakan buat kita semua Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Amin, amin. Sekali lagi judul khotbah saya adalah Merdeka dalam Mujizat karena Kebaikan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya coba merenungkan kebenaran ini yang Tuhan taruh buat kita pelajari bersama-sama, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa saya menulis di sini, mau lihat orang baik adalah lihatlah saat ia meninggal dan berapa banyak orang yang melayat dia, ya. Seseorang yang baik, Bapak Ibu Saudara, puncaknya kelihatan waktu dia meninggal, ya, atau dia mati, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, orang seringkali selalu berkata seperti itu. Lihatlah berapa banyak orang yang datang waktu dia meninggal, ya. Makasih Bella, ya. Maka ia ada kalau banyak orang, maka orang itu adalah orang baik, ya. Nah, saya percaya orang yang baik, ya, orang yang baik adalah orang yang memiliki hati Tuhan. Dan Tuhan suka kepada orang-orang seperti itu. Tuhan suka kepada orang baik. Karena itu kita harus berdoa, minta kepada Tuhan supaya kita ini menjadi orang baik, ya, orang yang dapat berbuat baik. Mungkin sederhana, mungkin hanya sekedar keramahan, ya. Saudara-saudara kita dari Muslim suka berkata senyum itu ibadah, ya. Tapi kalau senyum sendiri-sendiri di bawah pohon itu bukan ibadah, itu ada gangguan. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu saya menulis khotbah ini, saya coba Bapak Ibu Saudara berpikir seperti begini, ya. Misalnya satu waktu Tuhan memanggil kita, ya. Tuhan memanggil, bukan memanggil kita, memanggil saya, ya. Tuhan memanggil saya. Nah, apakah ada orang yang merasa keluarga sudah pasti, tapi apakah orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang kontak dengan kehidupan kita, adakah mereka merasa kehilangan? Adakah mereka merasa mereka iya, agak lain Bella. Apakah mereka merasa kehilangan? Apakah mereka menangis, ya? Nah, saya coba berpikir begini. Misalnya satu waktu Tuhan memanggil saya, adakah saudara-saudara merasa kehilangan? Ya, kalau saudara tidak merasa kehilangan, maka saya menyadari bahwa saya bukan orang baik, ya. Tapi saya bersyukur lewat media ini, di live ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya. Saya dan saudara menunjukkan kebaikan kita kepada orang, ya. Baik kata-kata kita, doa kita, pujian kita, firman Tuhan yang kita sampaikan, dorongan, ya. Saya percaya orang-orang bisa merasakan kebaikan kita. Mungkin kita tidak sempurna, tapi orang di sekitar kita bisa merasakan kebaikan kita. Nah, perhatikan, ini ada seorang
wanita, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang sebenarnya profesinya bukan pendeta, profesinya bukan pelayan majelis gereja, profesinya hanya adalah seorang penjahit, ya, seorang penjahit. Tapi Alkitab mengatakan bahwa dia begitu baik kepada orang-orang. Dia sangat baik. Dia dengan keahliannya sebagai penjahit, dia membuat pakaian bagi para janda, sehingga waktu dia meninggal, Bapak Ibu Saudara-saudara, janda-janda ini menangis karena mereka kehilangan seorang yang baik. Ya, saya percaya pada zaman itu pakaian menjadi sesuatu yang sangat penting, ya, satu kebutuhan yang cukup penting dan bisa dikatakan mungkin sulit atau mahal. Kalau sekarang Bapak Ibu Saudara, mau kalau cari pakaian murah ya bisa saja ke Cakar Bongkar. Ya, saudara bisa pergi cari pakaian murah di mana-mana. Tetapi pada zaman itu kan susah, orang harus berusaha, orang mungkin harus punya uang, ya, untuk membeli. Tapi Tabita di sini dia sebagai keahliannya sebagai seorang penjahit, dia berbuat baik. Dan saya melihat Tuhan, kebaikan di dalam Tuhan itu bukan masalah saudara berkhotbah, bukan saudara mungkin memberi sesuatu yang besar, tapi dari keahlian saudara, saudara berbuat baik, saudara melakukan sesuatu yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara, oh ya, di Medan namanya nonsa nama, ya. Iya, saudara berbuat baik kepada orang, Tuhan itu senang, ya. Tadi saya sudah katakan itulah hati Tuhan. Dan bagaimana Tabita berbuat baik, dan karena kebaikannya air mata daripada para wanita ini dapat menggerakkan Tuhan untuk melakukan mujizat bagi kehidupan Tabita atau Dorcas. Mari kita menjadi orang yang baik sehingga surga pun merespon apabila sesuatu terjadi dalam hidup kita, sesuatu terjadi dalam rumah tangga kita, sesuatu terjadi dalam mungkin usaha kita, pekerjaan kita. Karena orang-orang merasakan kebaikan kita, maka mereka yang akan mendukung kita. Karena itu mari kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada dua hal, bagaimana sikap orang dan sikap Tuhan waktu orang baik meninggal. Yang pertama, merdeka dalam mujizat karena kebaikan, yaitu mereka yang pernah ditolong mendukung kita untuk terus mengalami mujizat. Sekali lagi, merdeka dalam mujizat karena kebaikan kita, yaitu mereka yang pernah ditolong mendukung kita untuk terus mengalami mujizat. Saya percaya bahwa Tabita atau Dorcas adalah seorang yang telah melakukan semua yang terbaik, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, mari kita baca lagi Kisah Rasul 9. Saya baca 2 ayat saja, yaitu ayat 36 dan 39. Kisah Rasul 9 ayat 36 dan 39. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunaninya Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini luar biasa, ya. Alkitab dengan jelas menunjukkan kepada kita siapa Tabita atau Dorcas. Dan saya ingin saudara dan saya perhatikan sesuatu yang luar biasa dari Tabita adalah dia seorang yang baik, ya. Dia suka berbuat baik, dia senang, dia suka untuk memberi sedekah. Nah, mari kita akan lihat bagaimana Tabita dalam kehidupannya. Kita teliti kata-kata yang ditulis oleh Alkitab. Yang pertama ada kata banyak sekali, ya. Dia banyak sekali berbuat baik. Kata berbuat banyak sekali, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu berasal dari kata Yunani pleires. Pleires itu bukan saja banyak sekali, tetapi pleires itu adalah
penuh, ya, penuh. Jadi kehidupannya penuh dengan kebaikan. Kehidupannya penuh dengan kebaikan sehingga orang bisa merasakan kehidupan Tabita yang baik, yang suka menolong orang, yang suka untuk melakukan yang terbaik. Dan dia seperti apa yang kita pelajari, kita berbuat baik karena kita diberkati berlimpah sehingga kita melakukan berlimpah, dan itu menjadi berkat buat orang lain. Tuhan mau supaya saya dan saudara menjadi orang percaya yang dalam kehidupan ini penuh dengan kebaikan Tuhan. Nah, saya mau katakan bahwa Tabita ini menjadi orang baik, atau Tabita atau Dorcas menjadi orang baik karena dia penuh dengan Tuhan, dia penuh dengan anugerah Tuhan, dia penuh dengan berkat Tuhan, sehingga dia dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kata playlist banyak sekali ini juga mempunyai arti meluap, ya. Jadi dari kehidupan Tabita itu meluap kebaikan, meluap sukacita, meluap kehidupan yang menjadi berkat. Kenapa? Karena dia, Alkitab dengan jelas bahwa dia berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, ini luar biasa. Dia orang baik, dia suka untuk memberi sedekah, ya. Nah, dari kehidupannya meluap kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia terima. Nah, saya percaya saudara, kalau saya dan saudara dekat dengan Tuhan, ya, Tuhan akan ubahkan kehidupan kita sehingga kita ini menjadi orang yang suka mau berbuat baik, suka mau menolong orang, suka mau memberkati orang. Karena itu adalah kehendak Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, saya perhatikan kata sedekah. Kata sedekah ini berasal dari kata Yunani elehaimosonai. Nah, kata ini Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bukan sekedar sedekah, ya, satu pemberian karena kita baik, tapi elehaimosonai ini Bapak Ibu Saudara adalah mempunyai arti yang luar biasa, yaitu mempersembahkan. Jadi waktu kita berbuat baik, ya, waktu saya dan saudara berbuat baik, memberi sedekah, itu adalah persembahan, ya, persembahan kepada Tuhan, ya, persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Apalagi kalau saudara menolong, ya, orang-orang miskin. Yesus pernah berkata di dalam Matius 25 ayat 40. Matius 25 ayat 40, di situ dikatakan, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Yesus mengajar kita bahwa apa yang kita perbuat untuk orang, ya, orang yang memberi sedekah, waktu kita melakukan itu bagi seseorang, Yesus berkata bahwa kita sedang melakukan itu untuk Tuhan. Ini luar biasa. Jadi saudara memberi bagi orang itu, saudara sedang melakukan untuk Tuhan, ya. Dengan jelas Alkitab sendiri menyatakan bahwa dalam Amsal 19 ayat 17, ya, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatan itu. Waktu kita berbuat baik, waktu kita melakukan kebaikan, memberi sedekah, kita sedang memberikan kepada Tuhan. Dan Alkitab mengatakan, Amsal berkata bahwa Tuhan berutang kepada kita. Nah, saya mau tanya kepada saudara, Tuhan pernah berutang kepada saya dan saudara? Saya percaya tidak. Tuhan tidak pernah berutang. Waktu kita berbuat baik, kita sedang berbuat bagi Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan membalas saya dan saudara. Karena itu mari kita jadi orang percaya yang suka berbuat baik. Mungkin sederhana, mungkin hanya sebuah senyuman, mungkin hanya sebuah sapaan, seperti kita saling menyapa di room live ini. Waktu ada orang datang, kita menyapa, shalom, selamat malam, selamat bergabung, selamat beribadah. Sebenarnya kita sedang berbuat baik Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan saya percaya waktu kita lakukan itu, hati Tuhan disenangkan. Waktu kita lakukan itu, Tuhan senang dengan saya dan saudara, karena kita sedang berbuat baik
ya. Dan luar biasa karena perbuatan baik kita itu bukan saja terjadi di tengah dunia, ya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara, iya betul, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu saudara perhatikan dalam Kisah Rasul 10 ayat 4, Kisah Rasul 10 ayat 4, ini adalah cerita tentang Cornelius, seorang perwira Italia, bukan orang Yahudi. Alkitab mengatakan ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau." Jadi waktu kita berbuat baik, Bapak Ibu saudara-saudara, kita menjadi orang baik, kita memberi sedekah, kita menolong orang yang susah, maka saya dan saudara, saya mau katakan, saya dan saudara, persembahan kita itu bukan saja ada di bumi, tapi dia naik ke surga menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, iya Ibu Rosa, ya Bunda Rosa. Memang kadang-kadang kita berbuat baik, kita dibalas dengan kejahatan. Tapi saya mau katakan, teruslah berbuat baik, karena suatu waktu kebaikan pasti akan menemukan orang baik. Tuhan itu adil, Bunda Rosa. Kalau kita berbuat baik, kita suka berbuat baik, kita suka menolong orang, kita suka untuk memberkati orang, maka saya mau katakan Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan sendiri yang akan membalas kita. Mungkin manusia tidak bisa membalas, tapi Tuhan sendiri yang bisa membalas. Kenapa? Karena tadi kita belajar bahwa waktu kita berbuat baik, kita sedang melakukan itu untuk Tuhan. Waktu kita berbuat baik, perbuatan baik, sedekah itu sedang kita naik ke surga. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan pasti membalas. Tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan tidak pernah berhutang. Memang Tuhan tidak berhutang. Ada waktu yang tepat Tuhan membalas semua kebaikan kita. Saya suka dengan apa yang mertua saya suka katakan, yaitu kita tidak pernah bisa mengalahkan Allah dalam memberi. Waktu kita suka untuk memberi, maka Tuhan akan membalas kita, Tuhan akan memberkati kita. Nah, saya mau katakan kepada saudara, saya mengalami itu dalam hidup saya. Saya waktu memberi, Tuhan membalas berlipat kali ganda. Teman-teman yang setia di rumah ini sudah tahu, waktu Tuhan menantang saya untuk memberi gaji saya pertama tahun 95, yaitu gaji saya 125.000. Saya kasih buat Tuhan. Dalam beberapa bulan Tuhan membalas Tuhan membalas saya dengan 10 juta rupiah. Ada banyak kesaksian. Saya memberi cincin kawin saya sudah 2 kali kepada pembangunan gereja, dan Tuhan tetap memberkati saya karena Tuhan tidak pernah berutang. Tuhan setia. Persembahan kita itu bukan saja masuk ke gereja, bukan saja menolong orang, pemberian kita bukan saja menolong orang, tapi itu naik ke hadirat Tuhan, saudara. Itu menyenangkan hati Tuhan. Saya sudah katakan bahwa itu adalah sifat Tuhan. Karena itu mari kita belajar sebagai orang percaya untuk selalu belajar untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain. Yang kedua, merdeka dalam mujizat karena kebaikan, yaitu Tuhan akan melakukan mujizat lagi agar hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Perhatikan dalam ayat 42 dari Kisah Rasul pasal 9. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, kata tersiar di sini berasal dari kata Yunani gnosetos. Gnosetos itu bukan saja tersiar Bapak Ibu saudara-saudara, tapi gnosetos itu juga mempunyai arti dikenal, atau banyak orang mengenal kisah tentang Tabita yang Tuhan bangkitkan dari antara orang mati. Hidupnya menjadi kesaksian, menjadi tersiar. Bahkan kata gnosetos ini juga mempunyai arti terkemuka, ya luar biasa. Di kota itu, di lidah orang banyak berbicara seperti Tabita menjadi
tokoh utama di kota itu karena Tuhan membangkitkan dia. Karena itu mari saudara-saudara, saya mau katakan kalau engkau adalah orang yang baik, ya, orang yang suka berbuat baik, maka engkau sendiri akan melihat Tuhan sendiri yang akan membuat kehidupanmu menjadi kehidupan yang menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang. Sebenarnya sesuatu yang sederhana adalah kita belajar untuk menjadi orang baik, ya. Saya sendiri waktu merenungkan kebenaran ini Bapak Ibu Saudara, saya bahkan berpikir, ya, mungkin ada orang yang tidak setuju, tidak apa-apa. Saya berkata begini, Tabita dibangkitkan bukan karena Petrus Rasul saja, tetapi karena ia orang baik dan Tuhan masih mau memakai hidupnya untuk jadi berkat. Ya, kalau saudara orang baik, surga juga merasa bahwa engkau perlu melanjutkan kehidupanmu untuk engkau jadi berkat. Ya, seringkali kalau orang mabuk-mabuk, ya, suka berkelahi, bikin kacau di lorong-lorong atau di lingkungannya, mabok, suka berkelahi, suka bikin susah orang. Orang waktu dia mati, orang bilang puji Tuhan dia sudah mati, ya. Kenapa saudara? Karena orang tidak suka, ya. Orang bisa bilang, oh lebih baik dia mati, ya, daripada dia hidup, dia bikin susah banyak orang, ya. Bahkan ada orang berkata, dia mati, sudah mati saja bikin susah orang, ya. Saya tidak tahu bagaimana di tempatnya saudara ini sih, tapi di beberapa tempat di Manado ini orang mati kadang-kadang bikin masalah, pawai orang antar orang mati, pukul orang, iya, pukul orang, itu kejadian banyak di kota ini, ya. Sudah mati, sudah hidup bikin susah, mati bikin susah lagi, ya. Orang bagaimana mau berdoa buat keluarganya yang ditinggalkan, orang tambah jengkel. Karena itu jadi orang baik, sehingga waktu saudara mati pun tetap saudara, orang akan mengingat saudara. Bahkan surga, bahkan Tuhan sendiri dari surga merasa bahwa orang ini perlu mungkin dibangkitkan lagi. Tuhan bisa bilang, oh saya mau bangkitkan dia supaya dia jadi berkat. Tapi kalau saudara hidup menyusahkan, menjadi batu sandungan, maka saudara mati, Tuhan juga bilang sudah mati saja, karena kamu juga akan pergi ke neraka. Karena itu mari jadilah orang baik, ya. Nah, luar biasa, ya, Tabita ini menjadi dikenal, menjadi terkemuka. Dan kata yang berikut adalah banyak orang, ya. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan karena Tabita. Kata yang dipakai untuk banyak orang adalah poloos. Poloos itu bukan sedikit, ya, maksudnya cuma banyak, tapi semua orang, ya, semua orang di kota itu diberkati dengan kehidupan Tabita. Bahkan kata poloos ini juga segala orang, ya, berbagai orang. Artinya ini luar biasa. Tuhan melakukan mujizat, Tuhan melakukan mujizat bagi Tabita karena Tuhan mau supaya hidup Tabita menjadi kesaksian, menjadi berkat. Karena itu kita harus berdoa kepada Tuhan supaya kita menjadi orang yang menjadi berkat. Saya setiap pagi saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya supaya hidup saya jadi berkat buat banyak orang. Oh Tuhan, kuasai tangan saya, kuasai pikiran saya, kuasai mata saya, kuasai mulut saya. Dan sekarang dunia yang sudah canggih ini juga minta Tuhan tolong kuasai jari-jari. Jangan bikin status-status, jangan komen, jangan posting sesuatu yang menjadi batu sandungan. Media ini kita pakai untuk menjadi berkat. Ya, saya kalau tidak salah Pendeta Billy Lantang bilang, jadikan media ini menjadi mimbar kita, ya, mimbar saya dan saudara untuk memberitakan Injil. Jangan posting galomu, kegelisahanmu, ketakutanmu. Posting tentang kebaikan Tuhan, ceritakan tentang Tuhan itu baik. Mungkin engkau ada masalah, betul, tapi biarkan engkau berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu heran. Lakukan posting yang terbaik. Dan saya percaya waktu saudara melakukan itu, hidupmu menjadi baik, maka Tuhan sendiri akan menolong kehidupanmu untuk terus menjadi baik. Iya, shalom Bang Tian, selamat bergabung.
Lakukan yang terbaik. Jadikan hidupmu menjadi hidup yang terbaik. Maka banyak orang akan diberkati dengan kehidupanmu. Dan kalau kehidupanmu baik, promosi dari Tuhan itu gampang. Kalau hidupmu baik, ya, maka promosi dari Tuhan itu akan terus terjadi. Karena itu, mari kita menjadi orang percaya yang suka untuk berbuat baik, sehingga surga pun kagum dengan kita, surga pun melihat kita, Tuhan pun melihat kita, dan Tuhan berkata, aku mau memberkati orang ini, aku mau menolong persoalannya, aku mau melakukan mujizat bagi dia, supaya hidupnya menjadi kesaksian, hidupnya menjadi tanda ajaib bagi banyak orang, karena dia orang yang berbuat baik. Tuhan mau melakukan mujizat. Saya menulis di sini, kalau kita ingin mengalami, kalau kita mengalami dan merenungkan Tuhan itu baik, dan kita terus berbuat baik, ya, dan maka saya dan saudara adalah orang yang siap mengalami mujizat-mujizat besar. Kenapa? Sekali lagi, Tabita bisa bangkit karena dia orang baik. Surga juga ingin dia bangkit untuk menjadi berkat. Dia bangkit untuk menjadi kesaksian. Dia bangkit untuk menjadi tanda ajaib. Apapun kondisi saudara, apapun masalah dalam hidup saudara, apapun pergumulan saudara, saya mau katakan, jadilah orang baik. Terus berbuat baik. Mungkin suamimu menyakiti engkau, minta Tuhan berikan kasih ilahi, kasih agape untuk berbuat baik. Dan waktu engkau berbuat baik, Tuhan sendiri akan melakukan mujizat. Tuhan yang akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya pernah baca ada seorang istri yang dia diperlakukan tidak baik oleh suaminya, tapi dia terus berbuat baik. Dia terus berbuat, suaminya terus berbuat jahat kepada dia, menyusahkan dia, menyakiti dia. Suaminya berselingkuh dan sebagainya, menyakiti dia, dan satu waktu suaminya meninggal. Tuh, suaminya meninggal, dan yang luar biasa, dia ketemu lagi dengan seorang laki-laki yang sangat baik, yang sangat sayang, yang sangat mencintai dia. Kenapa? Karena orang baik pasti Tuhan akan pertemukan dengan orang baik. Kalau saudara suka berbuat baik, Tuhan akan kirimkan orang-orang baik. Satu waktu, mungkin bukan orang yang sama yang saudara perbuat. Mungkin saya pernah punya status, saya berkata begini, mungkin engkau berbuat baik kepada seseorang, ya, iya. Kalau mungkin engkau berbuat baik kepada seseorang dan orang itu tidak bisa membalas, jangan mengeluh, jangan salahkan, ya, jangan salahkan, tapi terus berbuat baik, karena Tuhan sendiri yang akan mengirimkan orang-orang baik dalam kehidupanmu. Iya, Bunda Rosa, kalau suami yang suka memukul, ya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang berperkara. Berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang menyatakan kuasanya dalam kehidupannya. Kita punya Tuhan yang adil, Tuhan yang selalu membela kita. Kalau kita terus berbuat baik, mungkin sakit, mungkin kita kecewa, mungkin kita terluka, tapi kalau kita menjaga hati kita, maka saya mau katakan, Tuhan pasti akan melakukan mujizat bagi kehidupan saya dan saudara. Terus berbuat baik, terus melakukan yang terbaik, maka engkau akan melihat betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu luar biasa. Karena Tuhan mau supaya kehidupan kita menjadi luar biasa. Perhatikan Daud, bagaimana dia diperlakukan dalam keluarganya. Dia tertolak dalam keluarganya, dia dianggap enteng oleh saudara-saudaranya, tapi Daud terus berbuat baik. Bagaimana dia menghadapi mertuanya yang mau membunuh dia, tapi dia terus berbuat baik. Dia tidak pernah mau untuk mengangkat tangannya kepada mertuanya. Dia terus berbuat baik. Dan saudara tahu kisahnya, Daud kemudian menjadi raja yang luar biasa. Daud kemudian menjadi raja yang diberkati Tuhan karena dia orang yang suka berbuat baik. Kalau saudara orang yang baik, Tuhan sendiri akan membawa saudara dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Tuhan sendiri akan melakukan mujizat, dan saudara akan melihat bahwa Tuhan itu dahsyat. Teruslah berdoa, minta kasih Tuhan, minta kasih agape dari Tuhan untuk terus berbuat baik. Kalau engkau menghadapi rumah tangga yang tidak baik, kalau engkau ada di tempat pekerjaan yang tidak baik, kalau engkau ada dalam situasi yang tidak baik, bilang, Tuhan tolong saya, berikan saya kekuatan, berikan saya kasih, berikan saya anugerah, supaya saya terus berbuat baik. Waktu engkau terus berbuat baik, satu waktu engkau akan melihat
Apa yang engkau perbuat, Tuhan sendiri yang akan membalas. Saya kenal ada seseorang ya yang lahir di Maluku Utara, di pulau terpencil, saudara. Ya, nah saya kenal beliau, orang luar biasa bagi saya. Namanya Pak Hendra Karyanga, saudara-saudara. Dia seorang yang lahir di desa kecil di Maluku Utara, di Pulau Halmahera, saudara-saudara. Dan saudara tahu hidupnya, Tuhan mulai bawa dia. Dia adalah orang yang baik. Ya, dia suka membeli tanah buat gereja karena Tuhan berkati dia. Dia suka membeli tanah buat gereja. Dia suka menolong pekerjaan Tuhan, menolong hamba Tuhan. Dia banyak berbuat baik. Ya, dia orang yang baik. Ya, dia luar biasa baik. Dan saya tahu kesaksiannya luar biasa. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mengangkat dia. Ya, dari Maluku Utara, dari pulau terpencil di Maluku Utara, di Pulau Halmahera, Tuhan bawa dia menjadi pengacara. Dan saudara-saudara, kemudian dia menjadi pengacara nasional. Beberapa kali dia muncul, saudara-saudara, di TV One. Ia menjadi narasumber di TV One. Seorang yang berbuat baik. Ada banyak orang ya di Maluku Utara, banyak orang dari agama lain mempersulit dia, ya, mempersulit dia, karier politiknya dipersulit. Tapi beliau orang yang selalu berbuat baik, suka untuk berbuat baik, dan Tuhan bawa dia. Dia dipersulit di Maluku Utara, Tuhan bawa dia di Jakarta. Kenapa? Karena orang baik selalu Tuhan akan angkat, selalu Tuhan akan menyatakan kemuliaannya. Mungkin engkau berkata, Pak Pendeta, saya tidak punya apa-apa untuk berbuat baik. Saya mau katakan, minta kasih Tuhan, minta kebaikan Tuhan tercurah dalam kehidupanmu, sehingga hidupmu menjadi berkat. Orang mau bilang apapun, terus berbuat baik, terus lakukan yang terbaik. Karena saya percaya kebaikanmu akan menuai. Karena Tuhan itu adil, Tuhan itu setia, Tuhan itu tidak pernah berdusta. Apa yang kita lakukan untuk orang-orang, untuk memberkati orang, saya percaya Tuhan sendiri yang akan membalas. Karena dia tidak pernah berutang, dia Tuhan yang baik. Biarlah malam ini kita meminta kebaikan Tuhan terus tercurah dalam kehidupan kita.